Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Jutasari dengan NIM C0D023002 dari program studi perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap berupa jasa produksi, tantiem gratifikasi, THR, bonus, dan premi. PPh pasal 21 merupakan jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan ataupun jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Penghasilan tambahan seperti jasa produksi, tantiem gratifikasi, tunjangan hari raya atau THR, bonus, dan premi merupakan bagian dari remunerasi yang diterima oleh pegawai. Pemotongan PPh pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima karyawannya. Yang pertama, jasa produksi. Jasa produksi merupakan imbalan yang diterima oleh seorang pegawai atas hasil karyanya yang memiliki nilai ekonomis bagi perusahaan. Pemotongan PPh pasal 21 atas jasa produksi umumnya mengikuti aturan yang sama dengan penghasilan tetap lainnya. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi perbedaan pendapat mengenai klasifikasi suatu imbalan apakah termasuk dalam kategori gaji atau jasa produksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang cermat terhadap sifat dan tujuan dari pembayaran tersebut. Yang kedua, ada tantiem gratifikasi. Tantiem adalah bagian dari laba perusahaan yang diberikan kepada direksi atau karyawan tertentu sebagai imbalan atas prestasi kerja yang melebihi target. Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk uang atau barang yang bersifat sukarela tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Baik tantiem maupun gratifikasi umumnya dikenakan PPh pasal 21 final dengan tarif tertentu. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua gratifikasi dikenakan pajak. Misalnya, gratifikasi yang bersifat pribadi atau yang diberikan dalam rangka kegiatan sosial. Yang ketiga, ada THR, bonus, dan premi. THR, bonus, dan premi merupakan bentuk penghargaan atau imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan ini umumnya dilakukan dengan cara menjumlahkannya dengan penghasilan tetap dalam 1 bulan tertentu. Kemudian dihitung PPh pasal 21-nya secara keseluruhan. Namun, terdapat beberapa ketentuan khusus yang perlu diperhatikan, misalnya terkait dengan batas maksimum penghasilan yang dapat dikenakan PPh pasal 21 final. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya PPh pasal 21 yang dipotong. Yang pertama, jumlah penghasilan bruto. Semakin besar penghasilan bruto seorang karyawan, maka semakin besar pula PPh pasal 21 yang harus dipotong. Yang kedua, PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak. Semakin besar PTKP, maka semakin kecil pula penghasilan kena pajaknya. Dan akibatnya, PPh pasal 21 yang terutang juga semakin kecil. Yang ketiga, ada tarif PPh. Tarif PPh pasal 21 bersifat progresif. Artinya, semakin besar PKP, maka tarif pajak yang digunakan juga semakin tinggi. Lalu yang keempat, ada status NPWP. Wajib pajak yang memiliki NPWP akan mendapatkan potongan yang lebih menguntungkan dibandingkan yang tidak memiliki NPWP. Dan yang kelima, ada jenis penghasilan. Jenis penghasilan yang diterima mempengaruhi besarnya PPh pasal 21 yang dipotong. Yang keenam, ada peraturan perpajakan. Perubahan peraturan perpajakan seperti perubahan tarif PPh, PTKP, atau ketentuan khusus untuk jenis pajak tertentu dapat berdampak pada besarnya PPh pasal 21 yang akan dipotong. Dan yang terakhir, ada metode perhitungan. Ada metode progresif dengan metode final. Metode perhitungan yang digunakan akan mempengaruhi besarnya pajak terutang. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Pak Yanto berstatus kawin, tidak memiliki anak. Bekerja pada PT Gudang Garam dengan memperoleh gaji sebesar 8 juta rupiah sebulan. Pada bulan Maret 2018, Pak Yanto memperoleh bonus sebesar 6 juta. Sehingga pada bulan Maret 2018, Pak Yanto memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar 8 juta dan bonus 6 juta. Setiap bulannya Pak Yanto membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 70.000. Cara menghitung PPh pasal 21 atas bonus adalah yang pertama, kita menjumlahkan jumlah gaji dan bonus selama setahun. Itu gaji setahunnya berarti 12
dikali dengan 8 juta, yaitu 96 juta. Lalu bonusnya 6 juta kita jumlahkan dengan gaji setahun. Berarti penghasilan bruto setahunnya 102 juta rupiah. Lalu di pengurangan yang pertama ada biaya jabatan. Biaya jabatan itu 5% dari gaji pokok. Berarti 5% dari 96 juta hasilnya 4.800.000. Yang kedua, kita menjumlahkan iuran pensiun selama setahun. Berarti iuran pensiunnya 70.000 dikali dengan 12 dan hasilnya 840. Lalu biaya jabatan sama iuran pensiun itu dijumlahkan 4.800.000 ditambah 840.000 hasilnya 5.640. Selanjutnya untuk mencari penghasilan neto setahun, kita mengurangkan penghasilan bruto setahunnya dengan pengurangan. Berarti 102 juta dikurangkan dengan 5.640 hasilnya 96.360. Itu adalah penghasilan neto setahun. Selanjutnya kita masuk ke PTKP. PTKP yaitu penghasilan tidak kena pajak. Untuk wajib pajak menikah tidak memiliki anak itu 58.500.000. Didapati dari wajib pajak pribadinya 54 juta dan istrinya 4.500.000. Berarti 58.500.000. 90 penghasilan neto setahun dikurangin dengan PTKP, berarti 96.360 dikurangi 58.500.000, hasilnya 37.860.000. Itu yang disebut dengan PKP atau penghasilan kena pajak. Untuk PPh pasal 21 terutangnya berarti 5%. 5% karena masih di bawah 60 juta. 5% dari 37.860.000 yaitu 1.893.000. Itu untuk setahun. Selanjutnya yang B, PPh pasal 21 atas gaji setahun. Gaji setahunnya seperti tadi, kita kalikan dengan 12 bulan, berarti 96 juta. Untuk pengurangannya, biaya jabatan 5% dari gaji pokok selama setahun, yaitu 4.800.000, dan iuran pensiun selama setahun yaitu 840.000. Kita dapatin 5.640.000. Berarti gaji setahunnya dikurangi dengan pengurangan, yaitu 96 juta dikurangkan 5.640.000, hasilnya 90.360.000. Itu yang disebut dengan penghasilan neto setahun. Selanjutnya yang C, PPh pasal 21 atas bonus. PPh pasal 21 atas bonus, kita mengurangkan dari jumlah hasil PPh pasal 21 atas gaji dan bonus dikurangkan dengan PPh pasal 21 atas gaji setahun tanpa dimasukkan bonusnya. Nah, berarti 1.893.000 dikurangkan 1.593.000, berarti hasilnya 300.000. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.